Selamat siang pemirsa, bertemu lagi dengan saya Inaya Ramadhani dalam Berita Sekilas Info Sementripa, membahas berita aktual dan terpercaya. Pada hari ini, Jumat 28 November 2024, kita akan membahas sebuah berita inovatif yang lahir dari SMA Negeri 3 Pariaman, yaitu program peresmian Monumen Gen Z Sentosa atau Generasi Z Anti Tong Sampah. Gerakan ini merupakan mimpi dari semua warga SMA Negeri 3 Pariaman yang bertujuan menciptakan kesadaran dan aksi nyata dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah tanpa bergantung pada tempat sampah. Lalu, bagaimana suasana peresmian ini dan apa yang menjadi fokus utama dalam gerakan tersebut? Untuk mengetahui lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Reisha Valina yang sudah berada di lokasi. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 3 Pariaman, tempat berlangsungnya acara peresmian Monumen Gen Z Sentosa yang diadakan oleh SMA Negeri 3 Pariaman. Dan di dalam sedang berlangsung acara pembukaan untuk peresmian Monumen Gen Z Sentosa ini. Pembangunan berkelanjutan di era revolusi 4.0. 3, 2, 1. Kepada Bapak disilakan. Peresmian Monumen Gen Z Sentosa Sekolah tanpa tong sampah, tanpa sampah telah selesai dilaksanakan. Sekarang kita akan terhubung dengan Reisha Valina bersama Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Provinsi Sumatera Barat yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Yul Ardi SPDMM selaku Bapak Kacapdin Wilayah 2 Pariaman. Selamat siang Bapak. Tadi kita sudah bersama-sama melihat bagaimana peresmian Monumen Gen Z Sentosa yang ada di SMA Negeri 3 Pariaman ini Pak. Jadi bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya program Gen Z Sentosa yang diadakan oleh SMA Negeri 3 Pariaman ini Pak? Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Dengan adanya monumen ini, berarti ada ide tentang sesuatu hal yang dianggap menjadi penting, yaitu bagaimana sekolah ini menjadi sekolah bersih, sekolah sehat. Maka idenya adalah membuat semacam program sekolah bebas sampah dan bebas dari tong sampah. Itu sebenarnya itu adalah simbol sih sebenarnya. Yang paling besar itu adalah ingin menciptakan sekolah ini punya kultur sekolah bersih, punya kultur sekolah sehat yang menjadi tempat orang merujuk ya. Kalau mau lihat sekolah yang sehat, sekolah yang bersih, sekolah yang nyaman, pergilah ke SMA 3 Pariaman. Di sana akan dapat kita temukan jawabannya. Dan dengan dibuatnya monumen itu menandakan bagi SMA 3 Pariaman bahwa program ini adalah program yang sangat penting, sangat monumental, atau mungkin juga program yang sangat dijadikan unggul di antara banyak program yang ada. Berarti prioritas utama di SMA 3 Pariaman adalah bagaimana sekolah ini, baik orangnya, baik lingkungannya, semuanya bersih. Ya, orangnya bersih, jiwanya, sarananya bersih dari sampah. Nah, jadi ini luar biasa. Dan saya yakin dan percaya bahwa Ananda semua dari para siswa juga akan berkomitmen untuk mensukseskan program ini. Selamat sekali lagi untuk SMA 3 Pariaman yang luar biasa ini. Gurunya hebat, siswanya kreatif. Demikian tanggapan Bapak terhadap tanda tanganan monumen Sentosa, sekolah bebas sampah dan anti tong sampah gitu. Selamat sekali lagi. Baik Pak, lalu apa harapan Bapak ke depannya dengan adanya program Gen Z Sentosa ini Pak? Tentulah harapannya adalah terjadinya perubahan kultur, perubahan budaya. Dari yang selama ini tidak terbiasa pengelolaan sampah, tidak terbiasa mengelola sampah, atau barangkali juga tidak terbiasa yang namanya ada aturan tentang harus bebas sampah. Dengan monumen ini kita berharap terjadi perubahan budaya, menjadikan semacam kesadaran penuh dari setiap warga sekolah bahwa memang sekolah ini harus sekolah sehat yang ditandai dengan bebasnya sampah dan tong sampah di sekolah ini. Itu harapannya.
Terima kasih Raisya Falina atas laporan langsungnya. Tentu saja, program Gen Z Sentosa yang diresmikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang diwakilkan oleh Bapak Kacapdin Pendidikan Wilayah 2 Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bapak Yul Ardi SPD MM, menjadi langkah positif bagi generasi muda dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dukungan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tentu sangat berarti bagi kelangsungan program Gen Z Sentosa ini. Selanjutnya, kita akan beralih mendengarkan langsung pembicaraan dengan Kepala SMA Negeri 3 Pariaman, Bapak Dr. Andus Zulfahmi MM, yang juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan program Gen Z Sentosa ini. Kami akan kembali terhubung ke lokasi. Raisya Falina, silakan atas laporannya. Pak, tadi monumen Gen Z Sentosa kita sudah diresmikan oleh Bapak Kacapdin Wilayah 2 yang mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan mendapatkan banyak apresiasi dan dukungan dari siswa dan siswi juga, Pak. Program Gen Z Sentosa ini tentunya pasti melibatkan banyak pihak termasuk guru dan siswa. Bisa Bapak ceritakan bagaimana kolaborasi ini bisa terbentuk dan dijalankan, Pak? Ya, alhamdulillah tanggal 28 November 2024 itu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 2 Pariaman, Bapak Yul Ardi SPD MM, bersedia untuk launching dan meresmikan tugu Gen Z tanpa tong sampah, tanpa sampah. Nah, dan itu adalah salah satu program atau upaya kita untuk kedepannya bagaimana sekolah kita ini menjadi sekolah yang bebas sampah. Nah, bebas sampah tentu tidak ada lagi tong sampah. Nah, dengan tidak adanya tong sampah, dengan tidak adanya sampah, tentu ini nanti menjadi suatu harapan atau mimpi besar bagi kita. Bagaimana anak-anak ini masyarakat khususnya kita di SMA 3 Pariaman itu kesehatannya juga terpenuhi gitu ya, jadi terjamin, kesehatan juga terjamin. Nah, maka untuk mewujudkan mimpi yang besar ini memang diperlukan kerjasama ya dari semua pihak. Nah, mulai dari kita, Bapak Ibu majelis guru, pegawai, para siswa, kemudian masyarakat di sekitar begitu, agar kiranya mendukung kegiatan ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya tentu pertama kita harus meyakinkan ya kepada Bapak Ibu orang tua siswa, termasuk para siswa, termasuk kita Bapak Ibu guru, termasuk pegawai, agar kiranya suatu ketika nanti SMA ini memang betul-betul tanpa sampah. Nah, jadi tidak ada lagi tong sampah. Ya, nah ini tentu ada beberapa kegiatan yang harus kita lakukan. Misalnya kita mengundang orang tua siswa, memberikan sosialisasi, ya kan. Kemudian kita memberikan informasi dan sosialisasi kepada siswa kita agar kiranya mematuhi atau melaksanakan apa-apa yang diinginkan oleh sekolah. Kemudian kita juga menghimbau kepada masyarakat ya, kiranya orang tua siswa, kiranya anak-anaknya dibekali dengan makanan yang tidak menimbulkan sampah, misalnya minuman yang tidak menimbulkan sampah, ya kan, makanan yang tidak menimbulkan sampah, seperti pembiasaan membawa botol air minum, ya, kebiasaan membawa makanan yang kemasan dari rumah. Nah, namun kalau seandainya ya masih ada juga sampah, baik itu yang datang dari luar maupun yang ditimbulkan oleh siswa itu sendiri, ini tentu ada upaya lain. Nah, misalnya kita kita pilahkan ya, sampah. Kalau sampah bersih itu kita masukkan ke dalam botol menjadi ekobrik dia, kan begitu. Nah, kalau seandainya bahwa sampah itu bisa kita buat menjadi ekobata, kita buat menjadi ekobata. Nah, ekobata nanti tentu bermanfaat juga, ya. Nah, bisa kita gunakan untuk membuat hal-hal lain, ya. Nah, kemudian juga ekobrik juga begitu. Nah, jadi barangkali itu. Jadi buahnya nanti tentu kita berharap ini bukan 1 bulan, 2 bulan, bukan 1 tahun, ya.
Tapi bisa saja nanti buahnya itu menjadi budaya bagi kita, itu bisa jadi 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang. Itu harapan kita. Baik, dengan keberhasilan program Gen Z Sentosa ini Pak, apa langkah Bapak selanjutnya untuk memastikan program ini bisa terus berkelanjutan dan bahkan mungkin bisa dicontoh oleh sekolah lain Pak? Ya tentu ini kita kawal secara bersama, ya kan. Nah, nanti di samping ada tim yang kita buat, satgas namanya, kemudian nanti itu disampaikan kepada para siswa, ya kan. Dan kita kawal secara terus menerus. Begitu. Terima kasih Raisya Falina atas wawancaranya dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pariaman. Sangat menginspirasi mendengar bagaimana pihak sekolah begitu mendukung program Gen Z Sentosa ini, serta harapan agar gerakan ini dapat memberikan dampak positif tidak hanya pada lingkungan sekolah, tetapi juga bagi sekitar, sebuah langkah besar yang dimulai oleh generasi muda. Kita akan tersambung kembali dengan Raisya Falina yang sudah bersama perwakilan siswa SMA Negeri 3 Pariaman. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan 2 orang perwakilan siswa SMA Negeri 3 Pariaman yang ikut serta dalam program Gen Z Sentosa ini. Bisa perkenalkan dirinya? Baik, perkenalkan nama saya Afdal Fardurrahman, saya berasal dari kelas 11 F2 Ekonomi Bisnis. Perkenalkan, nama saya Bimo Mukulangit dari kelas F7 Teknik. Baik, dengan adanya program Gen Z Sentosa yang diadakan oleh SMA Negeri 3 Pariaman ini, apa tanggapan teman-teman sebagai siswa dari SMA Negeri 3 Pariaman ini? Kami sangat mendukung program Gen Z Sentosa ini karena sangat relevan untuk melestarikan lingkungan di sekitar sekolah. Dan kami juga sangat mendukung dengan adanya program Gen Z Sentosa ini juga dapat menjaga lingkungan sekolah dengan bersih. Tetapi tidak hanya dapat menjaga lingkungan sekolah ini dengan bersih, juga dapat mendukung Indonesia untuk bebas dari sampah. Baik, terima kasih. Baik, sekarang kita akan tersambung kembali dengan Raisya Falina yang sudah bersama Ibu Lasrita Sofia, SPD MPD, selaku Ketua Program Gen Z Sentosa. Silahkan Raisya Falina. Terima kasih Hinaya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Lasrita Sofia, SPD MPD yang mengketuai program Gen Z Sentosa ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang Raisya. Baik, tadi kita sudah melihat bersama-sama nih Bu, peresmian monumen Gen Z Sentosa ini oleh Bapak Kacapdin Wilayah 2 Pariaman. Apa sih Bu yang melatar belakangi adanya program Gen Z Sentosa ini? Ya, berawal dari penyampaian Bapak Kacapdin ke kepala sekolah bahwa sekolah itu bebas sampah dan bebas debu. Nah, ide ini disampaikan ke Ibu, tapi dengan catatan tanpa tong sampah. Nah, sehingga kami adakan rapat antara guru, pegawai, unsur pimpinan dan termasuk siswa. Disepakatilah bahwa kita akan membuat sebuah model sekolah tanpa tong sampah, tanpa sampah, dan diabadikan dengan sebuah monumen yang diberi nama dengan Gen Z Sentosa, yang artinya generasi Z wujudkan sekolah tanpa tong sampah, tanpa sampah, dengan konsep pembangunan berkelanjutan pada era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Dengan harapan ini menjadi suatu budaya di warga sekolah. Baik, lalu apa saja ya Bu kegiatan yang ada dalam program Gen Z Sentosa ini Bu? Ya, sesuai dengan jenis sampah yang ada, kalau kita lihat potensi sampah, warga sekolah kita jumlahnya 1.015 orang. Di satu sisi, timbulan sampah setiap harinya itu mencapai 25-30 kilo sehari, atau setara dengan 4 karung besar. Nah, kalau ini dibiarkan menjadi sebuah timbulan yang sangat mengerikan. Di sisi lain, kita tidak ada truk pembawa sampah ke sini. Berarti kita dituntut di sini harus bisa mengelola sampah kita sendiri. Maka untuk sampah plastik itu dilakukan di mana di kelas siswa langsung memilah sampahnya, dimasukkan ke dalam botol aqua atau botol minuman dan diantar ke loker donasi sampah. Sampai di loker donasi sampah, sampahnya ditimbang. Setelah itu dia mengisi barcode. Gunanya adalah untuk melihat progres
penurunan atau pengurangan jumlah sampah dari kelas. Kemudian nanti sampah yang ada di botol tadi itu diolah menjadi ekobata. Dan ekobata juga bisa dimanfaatkan mungkin untuk membangun taman atau yang kegiatan yang bandul-bandul atau kursi atau sejenis lainnya. Dan nanti setiap kelas akan mendapat giliran di hari Sabtu. Jadi mereka membuat ekobata, tinggal mengambil botol tadi dan membuat ekobata. Kemudian untuk sampah organik atau yang dihasilkan oleh dedaunan itu nanti kita fasilitasi dengan mungkin membuang pohonan yang banyak daun diganti dengan tanaman pinang tadi. Karena tanaman pinang itu tidak menghasilkan guguran daun setiap hari. Selain itu, untuk di taman itu kita ganti dengan beberapa tanaman, ganti dengan melati. Karena melati ini adalah flora maskot nasional yang disebut dengan puspa bangsa. Melati dan pinang wangi itu menghasilkan aroma yang wangi. Jadi nanti sekolah kita selain bersih, indah, juga mengeluarkan aroma wangi. Dan lahan yang tersisa itu kita tanami dengan kunyit. Nah, dan selain itu, sekolah kita ini juga akan menjadi sekolah yang bebas dari sampah, bebas dari debu, sehat, bersih, dan budaya ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan atau konsisten. Itu harapan dari program kita ini. Baik, terima kasih Ibu. Sekian dari saya Raisya Falina pamit undur diri. Kembali ke studio. Terima kasih Raisya Falina atas wawancaranya dengan Ibu Lesrita Sofia. Sangat luar biasa mendengar motivasi di balik program Gen Z Sentosa ini. Dengan semangat seperti ini, tidak diragukan lagi bahwa generasi muda dapat memainkan peran besar dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Semoga program ini bisa terus berkembang dan memberi inspirasi bagi banyak pihak. Peresmian program Gen Z Sentosa yang telah diresmikan hari ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia untuk menggerakkan aksi nyata dalam menjaga kebersihan. Terima kasih telah menyaksikan program kami. Saya Inaya Ramadhani, pamit undur diri. Sampai jumpa.